kami bersyukur buat hari ini kami boleh kembali untuk beribadah bersama-sama melalui daring, tapi tidak mengurangi sukacita kami ya Tuhan. Biarlah kami memuji memuliakan nama Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang pimpin kami sepanjang kegiatan ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua kegiatan ibadah pada hari ini hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan anak-anak kita akan pujikan ada satu persatu. Wow.
Tuhan, kami siap mendengar dari sebagian firman-Mu, siapkan hati kami dan telinga kami, biarlah firman itu tertanam dalam hati kami. Kami mau serahkan waktu ke depannya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat pagi anak-anak SD Kristen Elim. Kita jumpa lagi di hari ini Jumat dalam ibadah bersama. Senang sekali Bu Susi bisa berjumpa dengan kalian walaupun melalui video. Yang ketiga ya. Yang pertama Bu Susi dulu cerita tentang mengingatkan anak-anak, mengajari tentang ketaatan ya. Yang kedua tentang kesetiaan. Sekarang Bu Susi mengingatkan kita untuk bersyukur. Apa anak-anak? Bersyukur. Ada lagunya loh. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah gitu ya. Ingat ya, itu lagu lama sekali ya. Nah, mengapa kita harus bersyukur anak-anak? Dalam pandemi sampai saat ini yang belum selesai, COVID-19 yang katanya tambah parah katanya karena banyaknya ketidaktaatan ya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih melindungi kita, menjagai kita. Itu sebabnya kita harus bersyukur. Sekarang Bu Susi tanya, siapa yang sedih hari ini? Ayo angkat tangan. Yang sedih, aduh aku nggak punya teman, aduh aku disuruh mama jaga rumah, aduh aku hari ini mulai Senin mulai PTS, aduh banyak tugas yang harus aku kerjakan, ngomel terus, apa yo? Iya, jangan ya. Siapa sekarang Bu Susi tanya yang sukacita? Aduh tugasnya banyak tapi tetap sukacita. Disuruh mama apapun mengerjakan di rumah, bantu mama, tetap sukacita. Bersyukur karena mama masih mau menyuruh kita. Bersyukur karena tugas sekolah masih bisa kita kerjakan. Bersyukur karena sekalipun pandemi kita masih diberi kesehatan. Ayo siapa yang belajar begitu? Waduh luar biasa anak SD Elim ya. Sekalipun kita mengalami banyak hal, kita harus tetap bersyukur. Bu Susi juga belajar bersyukur anak-anak ya. Kalau saat senang bersyukur gampang. Aduh dikasih uang papa, mama, suruh jaga adik, oh disuruh ngepel, suruh nyapu, cuci piring, bantu mama apa saja, terus dikasih uang, seneng bersyukur, aduh aku seneng dikasih papa mama uang, jajanku bertambah gitu ya. Tapi kalau disuruh terus tidak ada upahnya, bersyukur enggak? Sedih enggak? Ngomel enggak? Ya, nah anak-anak, oleh sebab itu kita belajar hari ini bagaimana kita harus belajar bersyukur. Yuk kita buka Alkitab kita. Alkitab kita dari Perjanjian Baru ya, surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Tapi pagi ini Bu Susi sampaikan untuk anak-anak SD Kristen Elim, mengingatkan supaya kita belajar bersyukur. Ayo Efesus 5 ya, yuk dibuka pelan-pelan. Efesus 5 ayat 20. Yo. Pelan-pelan semua. Kelas 1 sampai kelas 6, Bapak Ibu guru juga, mungkin papa mama juga yang mendampingi kalian. Yo, Efesus 5 ayat 20 mengatakan demikian. 1, bareng-bareng bacanya. 2, sama-sama ya. 3, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayo, diulang, harus hafal ya. Yang lalu ketaatan, hafal ya. Yang kemarin yang di Amsal ya. Yang sekarang di Efesus Perjanjian Baru. Sekali lagi, Efesus 5 ayat 20. 1, 2, 3.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa dan Bapa kita. Sekali lagi bareng-bareng ya, bareng-bareng. Efesus berapa? 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Wah, hari ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, Bu Susi mengingatkan kepada semua anak-anak SD Kristen Elim, orang tua dan guru-guru, juga buat Bu Susi tentunya ya, tetap mengucap syukur. 1 Tesalonika juga katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Waduh, dalam segala hal kita belajar mengucap syukur, nggak boleh ngomel, nggak boleh nesu, PR-nya banyak, tugasnya banyak untuk nilai kalian. Kalau kalian tidak dapat tugas dari Bapak Ibu guru, nilai rapotnya dari mana nanti ya? Pinter. Apalagi pemerintah sudah memberikan apa? Memberikan pulsa data, bukan untuk main game, untuk pembelajaran. Ya, pemerintah juga memperhatikan kita harus bersyukur, sekalipun bukan kuota yang untuk main game bisa dan lain sebagainya, hanya untuk pembelajaran. Ya, Bapak Ibu guru kalian juga sudah memberikan video, memberikan pelajaran-pelajaran buku, ada yang ngambil ke sekolah, ada yang lewat WA, ada yang macam-macam caranya. Tapi Bu Susi berharap jangan main terus. Ada yang Bu Susi dapat laporan, enggak ngerjakan sama sekali, terus nilainya nanti bagaimana? Kalau enggak naik kelas, lo gurunya kan enggak ada pelajaran kok bisa enggak naik kelas? Ya bisa, karena tidak ada nilai yang diambil. Nah, yang rugi kalian lo ya. Bapak Ibu guru berusaha yang terbaik untuk kalian, walaupun mungkin belum maksimal yang terbaik, tapi sudah melakukan maksimal yang terbaik. Ngerti maksudnya Bu Susi ya? Seperti Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik kepada kita, bahkan nyawanya sendiri diberikan kepada kita. Bahkan orang-orang yang tidak percaya sekalipun dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang yang berdosa, tetapi khususnya untuk yang percaya. Nah, perlu percaya dan bersyukur. Kalau anak-anak bersyukur, itu tandanya percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Dia berikan nyawanya, mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga, dia kalahkan dosa, kalahkan maut. Dia bangkit, dia tunjukkan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus berkorban, bukan hanya kalian mau naik kelas berkorban, bukan hanya kalian mengerjakan tugas dengan wayai nonton sinetron, wayai belajar wayai nonton game, disuruh nggarap PR, PTS lagi. Bu guru ini ada-ada saja, memberi tugas kok banyak sekali. Nah, ngomel, padahal untuk diri kalian. Ya, Bapak Ibu guru berusaha untuk supaya nilai kalian baik, walaupun musim pandemi belajar di rumah. Ya, papa mamamu mungkin juga sudah berkorban untuk kalian, jagai kalian, bimbing kalian belajar. Makanya taat penting, Bu Susi mengingatkan kembali. Ketaatan penting, ya. Setia melakukan terus-menerus apa yang diperintahkan. Harus dikalungkan, ditulis dalam loh hatimu. Nah, semua itu untuk kalian. Sementara Tuhan Yesus untuk semua orang di dunia ini, ya, terutama yang mengasihi Dia, yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Wow, mendapatkan hadiah
hidup kekal. Ya. Nah, untuk siapa? Ya untuk yang percaya. Sama dengan kalian, ketika diberi tugas mengerjakan dengan baik, ketika diberi soal-soal oleh Bapak Ibu guru, kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Toh sekarang lebih enak, bisa nyontek, bisa lihat buku. Ya, kalau di sekolah kan nggak bisa lihat buku, mengingat pelajaran yang diterangkan dan belajar di rumah, nggak bisa buka buku, iya toh. Nah, itu bersyukur nggak? Bersyukur. Jadi ketika dalam ada penderitaan, belajar bersyukur ya. Sekalipun pandemi, Bu Susi bilang COVID-19 belum selesai, ya karena banyak yang tidak taat sehingga tambah merah zonanya ya. Nggak pakai masker, jalan-jalan ke mall, jalan-jalan mainan, sore itu nggak tidur, mumpung ketemu teman kampusnya bermain, ngumpul-ngumpul. Nah, akhirnya ada yang tertular, ada yang terkena. Nah, yang sengsara siapa? Ya kalian sendiri kalau tidak taat. Ya, oleh sebab itu taat penting, dilakukan dengan setia dan belajar yang ketiga apa? Bersyukur. Nanti ketika ketemu Bu Susi tanya, lu Bu Susi punya poin 3 sudah. Yang pertama apa? Taat. Yang kedua setia. Yang ketiga bersyukur. Anak-anak, Bu Susi juga kalau bisa saksikan, belajar bersyukur itu tidak gampang, tidak mudah, sakit ya. Aduh, bisa nggak ya nggak ngomel ya kalau sakit, pusing, perutnya sakit, kakinya sakit, badannya sakit, lemes, nek ngomel terus gak sembuh-sembuh. Bersyukur, belajar bersyukur ya. Anak-anak, dalam saat-saat seperti ini anak-anak tetap bersyukur, tidak boleh nyalakan sama pemerintah gini, oh Tuhan kok begini, masih pandemi. Tidak boleh, bersyukur. Oleh sebab itu kalau anak-anak taat, setia melakukan, bersyukur, maka anak-anak akan mendapatkan kesehatan, kepandaian, mimpi-mimpi anak-anak bisa terpenuhi, cita-cita anak-anak dapat tercapai dengan baik. Papa mama bangga, apalagi Tuhan yang menciptakan kita, yang mengasihi kita. Dia berikan nyawanya dengan gratis, darahnya dibayar tunai dengan harga yang mahal. Kita nggak bayar apa-apa, hanya apa? Percaya. Lakukan dengan ketaatan, kesetiaan, terus bersyukur. Oke? Anak-anak yang dikasih Tuhan SD Kristen Elim, kesempatan pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan terus tiap pagi. Anak-anak masih dengar firman lo ya, buat renungan, catat. Nanti itu juga anak-anak dapat nilai-nilai yang baik ketika sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan yang nanti ada di rapot itu terpenuhi semua. Kalian naik kelas ke jenjang yang lebih tinggi, lulus dari SD Elim, masuk SMP Elim, SMP mana yang anak-anak mau ya, kemudian SMA atau SMA Elim juga, tidak apa-apa ya. Jadi anak yang taat, jadi anak yang setia, jadi anak yang suka bersyukur. Puji Tuhan, hari ini kita jumpa. Dalam perjumpaan ini kita belajar bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu. Bu Susi berdoa buat kalian ya. Yuk kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Sekalipun pandemi belum selesai, tapi kami belajar bersyukur. Seperti Engkau sudah lakukan yang terbaik bagi kami. Mati di atas kayu salib bagi kami. Dan kami percaya itu semua karena Tuhan baik kepada kami. Yang saat ini mungkin mengalami hal-hal yang tidak baik, tapi kami belajar untuk bersyukur ya Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang belajar bersyukur dalam segala hal di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa di surga. Terima kasih.
Engkau sungguh sangat luar biasa, ajaib, dahsyat. Kau melindungi anak-anak SD Kristen Elim sampai hari ini. Bapak Ibu guru, semua yayasan kami, Bapak Abraham, Ibu Sarah bersyukur dengan cucunya yang kedua lahir dengan selamat dan cantik. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-hambamu yang mengasihi kami. Melalui hamba-hambamu ini kami boleh sekolah di SD Elim. SD Elim boleh ada, yayasan pendidikan boleh ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Melalui Bapak Pendeta Abraham dan Ibu Sarah. Terima kasih melalui Dinas Pendidikan, melalui Kemendikbud, kami percaya semua diberkati Tuhan. Bangsa negara kami, Bapak Presiden kami pun diberkati Tuhan. Orang tua kami diberkati Tuhan. Kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui pandemi ini, melalui COVID-19 ini, kami tetap bersyukur karena kami boleh melakukan dengan taat dan setia. Terpuji namamu Tuhan. Kami selesaikan perjumpaan kami lewat ibadah Jumat hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari negeri jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.